Saya akan menjelaskan tentang pengolahan basis data, tugas pengganti UASnya. Saya akan jelaskan pendahuluan dulu. Jadi pendahuluan A. Deskripsi umum sistem database yang akan dibangun. Aplikasi yang akan kami bangun adalah aplikasi laporan penilangan lalu lintas. Aplikasi tersebut merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi website untuk laporannya. Fungsi dan aplikasi penilangan online tersebut adalah untuk membantu pihak kepolisian dalam memanajemen penindakan serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Tampilan sistem laporannya menggunakan framework Coordinator 3 dan untuk layout sistemnya menggunakan Bootstrap 5. Alur sistem yang memuat kebutuhan fungsional dari aplikasi yang dibangun. Yang pertama adalah user, landing page. Di dalam landing page, pengguna dapat melihat tampilan landing page yang berisi tabel informasi pelanggar. Yang kedua, edit dan simpan data. Pengguna dapat mengisi tabel data pelanggar, data penilang, dan deskripsi kejadian, seperti nama, alamat, nomor, SIM, plat pelanggar, nama petugas, dan lain-lain. Pengguna dapat menyimpan data yang sudah diinputkan ke dalam tabel-tabel. Yang kedua adalah admin. Admin dapat mengedit dan menghapus catatan pelanggar. Admin dapat mengubah informasi yang ada di dalam catatan pelanggar yang sudah selesai atau tidak relevan. Yang kedua, desain database dan aplikasi. Tinjauan sistem dan desain database. Tinjauan sistem atau System Overview, deskripsi umumnya. Sistem ini bertujuan untuk mencatat laporan penilangan yang terjadi di daerah sekitar lalu lintas, agar lebih efisien dan tidak lagi menggunakan kertas yang dapat menghambat terjadinya proses tilang-menilang. Adapun data yang diinputkan seperti pencatatan data nama, alamat, tempat kejadian yang terjadi, nama penilang, dan jabatan penilang. Kebutuhan fungsional yang dibutuhkan itu user, tampilan user dapat masuk dalam tampilan aplikasi yang berisi kolom tabel yang digunakan untuk mencatat identitas pelanggar. Yang kedua, manajemen laporan. User dapat mengisi data dan mensubmit tabel informasi pelanggar. Sistem mencatat inputan user yang telah tersimpan di tabel informasi tersebut. Lalu, admin. Catatan pelanggar. Admin dapat mengubah dan mengedit catatan pelanggar sesuai dengan data yang ditampilkan oleh user. Desain database. Model data entitas dan atribut. Tabel pertama, data petugas yang memiliki atribut ID petugas, yaitu primary key, nama petugas, dan jabatan. Tabel pelanggar, memiliki atribut ID pelanggar yang menjadi primary key, terus nama pelanggar, alamat pelanggar, nomor SIM, dan nomor plat. Yang ketiga, deskripsi pelanggar, memiliki atribut tadi ID kejadian yang menjadi primary key, lalu jenis pelanggaran, lalu lokasi, lalu tindakan, dan kemudian tanggal. Yang keempat, tabel surat tilang yang memiliki atribut ID surat yang menjadi primary key, kemudian nama petugas, nomor plat, nomor SIM, nama pelanggar, jenis pelanggaran, lokasi, tindakan, dan tanggal. Diagram entity relationship seperti tabel berikut. Dalam diagram ini,
Dalam diagram ini, PK menunjukkan bahwa atribut tersebut adalah kunci utama, dan FK atau foreign key menunjukkan bahwa atribut tersebut adalah kunci asing yang menghubungkan dengan kunci utama etisalat lain. Hubungan data petugas dan surat tilang memiliki hubungan one to many. Jadi satu data petugas hanya bisa bisa dijelasin kali ya guys. Ulangi dari hubungan data petugas dan surat tilang one to many, hubungan data pelanggar dan deskripsi pelanggar one to many juga, hubungan deskripsi pelanggar dan surat tilang one to many. Ya, kali ini saya akan menjelaskan isi database yang kami gunakan pada aplikasi tilang online, yaitu kita memberi nama database kita yaitu dengan laporan tilang 2 yang berisi 4 tabel, yaitu data pelanggar, data petugas, deskripsi pelanggaran, dan surat tilang. Saya ingin menjelaskan tentang hasil relasi antar tabel. Di sini untuk gambarnya sudah sesuai, yaitu dengan memasukkan atau menghubungkan antara nama petugas ke surat tilang. Untuk data pelanggar itu nama pelanggar, alamat pelanggar, nomor SIM, dan nomor plat. Ini kita sambungkan ke surat tilang. Lalu untuk deskripsi pelanggaran itu ada jenis pelanggaran, lokasi, tindakan, tanggal, dan denda. Itu juga kita hubungkan ke laporan tilang. Jadi di surat tilang ini akan tertera seperti gambar. Setelah itu kita akan masuk ke perancangan dan implementasi database physical modeling. Perintah pertama itu kita menggunakan create tabel. Terus kita menggunakan laporan tilang 2. Terus kita membuat tabel petugas dengan ID petugas, nama petugas, dan jabatan. Untuk pembuatan tabel data pelanggar, kita menggunakan create tabel ID pelanggar dengan integer primary key, nama pelanggar, alamat pelanggar, nomor SIM, dan nomor plat. Kita menggunakan varchar. Untuk create tabel pada deskripsi pelanggaran, kita menggunakan ID kejadian dengan integer primary key. Terus untuk jenis pelanggaran varchar, lokasi varchar, tindakan varchar, dan tanggal date. Terus untuk pembuatan tabel surat tilang, kita menggunakan create tabel, ID surat integer primary key, terus ID petugas, ID pelanggar, ID kejadian, itu kita menggunakan juga integer, terus tanggal date. Untuk forage key-nya, petugas ID petugas, reference data petugas, forage key-nya ID pelanggar, reference data pelanggar, terus forage key ID kejadian, reference deskripsi pelanggar, ID kejadian. Kita masuk ke perintah query, meliputi perintah insert, update, dan delete. Perintah insert, kita menggunakan insert data petugas, insert into data petugas, ID petugas, nama petugas, jabatan, value 1, nama petugas 1, jabatan 1. Untuk insert data pelanggar, kita menggunakan insert into data pelanggar, ID pelanggar, nama pelanggar, alamat pelanggar, nomor SIM, nomor plat, value 1, nama pelanggar 1, alamat 1, SIM 123, ABC 123. Untuk insert deskripsi pelanggar, insert into deskripsi pelanggar, ID kejadian, jenis pelanggaran, lokasi, tindakan, dan tanggal. Kita value-nya seperti di dokumentasi ini. Untuk insert surat tilang juga sama, hanya yang membedakan pada value-nya saja. Untuk perintah update, kita menggunakan update data petugas, set nama petugasnya siapa. Terus untuk where-nya itu kita panggil ID petugasnya. Untuk data pelanggar itu sama, hanya saja pada where-nya atau alamatnya kayak seperti itu. Untuk update deskripsi pelanggaran itu nanti kita set lokasinya, terus where-nya itu ID kejadian. Untuk update surat tilang itu kita set ke tanggal dan where-nya itu ID surat 1. Jadi untuk perintah delete juga, untuk selanjutnya itu perintah delete.
Jadi perintah delete itu kita menekan delete form, nanti tabelnya apa, terus where-nya itu ID petugas atau yang disesuaikan. Terus delete data pelanggar, itu where-nya itu ID pelanggar. Untuk deskripsi pelanggar kita menggunakan where ID kejadian. Untuk surat hilang kita menggunakan where ID surat. Gitu. Terus untuk perintah query-nya untuk select from where ordered by group having dengan melibatkan satu tabel, dua tabel atau tiga tabel yang saling berelasi. Untuk perintah tabelnya itu select semua atau bintang, terus from data pelanggar, terus kita select nama pelanggar dan alamat pelanggar dari data pelanggar dengan nomor SIM tertentu. Select nama pelanggar, alamat pelanggar, from data pelanggar, where nomor SIM-nya berapa kayak gitu. Terus untuk select dan urutan data pelanggar berdasarkan nama pelanggar kita menggunakan ordered by nama pelanggar terus dash. Selanjutnya kita select jumlah pelanggarnya berdasarkan jenis pelanggaran. Kita menambahkan count-nya jumlah pelanggaran, terus from-nya itu dari deskripsi pelanggaran, terus group by-nya jenis pelanggaran. Untuk join, kita menggunakan select data petugas dan surat tilang yang ditulis oleh petugas tertentu. Nah, kita select data petugas dengan deskripsi ini, terus from-nya data petugas, dijoinkan ke surat tilang di data petugas ID petugas sama dengan surat tilang sama dengan atau titik ID petugas. Where-nya itu data petugas dan nama petugas gitu. Terus nama petugasnya itu nama petugas yang disesuaikan kayak gitu. Terus select nama pelanggar, jenis pelanggar dan lokasi pelanggaran dari data pelanggar dan deskripsi pelanggaran. Untuk select sesuai dengan deskripsi pelanggaran lokasi, kita join surat tilang dalam data pelanggar ID pelanggar sama dengan surat tilang titik ID pelanggar, dijoinkan ke deskripsi pelanggaran on surat tilang ID kejadian sama dengan deskripsi pelanggaran ID kejadian. Untuk perintah join 3 tabel kita joinkan 3 ini. Jadi untuk surat tilang ID petugas, terus surat tilang ID pelanggaran, pelanggar ID pelanggar, terus yang terakhir ini surat tilang ID kejadian kayak gitu. Nah, untuk pemilihan tipe data kita menggunakan data petugasnya, kita ID-nya integer, nama petugas varchar, jabatan varchar. Untuk data pelanggar kita ID-nya integer, nama pelanggar varchar, alamatnya varchar, nomor SIM-nya integer dan nomor platnya varchar. Untuk deskripsi pelanggaran itu kita ID kejadian integer, jenis pelanggaran varchar, lokasi varchar, tindakan varchar dan tanggal date. Surat tilang itu ID suratnya integer, maaf. Untuk nama petugasnya varchar, nomor platnya varchar, nomor SIM integer, nomor plat, nomor pelanggarnya varchar, terus jenis pelanggarannya varchar, lokasinya varchar, tindakan varchar dan tanggal date. Nah, untuk penetapan kunci dan indeks. Untuk kunci utama atau primary key dan kunci forage key-nya kita menekan alter tabel data petugas add primary key pada ID petugas. Untuk primary key pada ID pelanggar kita menekan alter tabel data pelanggar add primary key ID pelanggar. Untuk forage key-nya kita add constraint forage key pelanggar, kira forage key ID pelanggar, referensinya data pelanggar ID pelanggar. Untuk membuat indeks pada kolom nomor SIM, kita create index nomor SIM on data underscore pelanggar nomor SIM. Terus untuk tabel deskripsi pelanggaran, kita menetapkan primary key pada ID kejadian. Untuk query-nya seperti alter tabel, deskripsi pelanggaran, terus add primary key ID kejadian. Untuk indeks khususnya tidak ada untuk ID kejadian, sudah menjadi primary key. Untuk tabel surat tilang, kita menetapkan primary key pada ID surat. Seperti pada tampilan ini, kita menekan alter tabel add primary key ID surat. Terus untuk ID petugasnya kita menggunakan add constraint FK petugas forage key ID petugas reference data petugas ID petugas.
Untuk forward key-nya kita sama add constraint FK pelanggar, forward key, reference data pelanggar, ID pelanggar. Menetapkan forward key ID kejadian di surat tilang. Alter tabel, terus add constraint FK kejadian. Terus untuk forward key-nya ID kejadian. Untuk membuat indeks pada kolom tanggal jika sering digunakan dalam kelas where. Create index IDX tanggal surat tilang on surat tilang tanggal. Untuk implementasi aplikasi database. Untuk source code-nya kita upload untuk yang pertama baru Bang Rican, terus untuk yang setelahnya itu nanti kita akan menyusulkan. Terus untuk melakukan demo kita ini untuk gambarnya seperti ini untuk modelnya, terus ini untuk controllernya, terus ini untuk kontrolnya juga, lalu ini untuk controller untuk controller suratnya, terus ini controller home atau dashboardnya gitu. Terus untuk penjelasan singkat aplikasinya kita sudah buat seperti pada gambar. Ini kita menggunakan seperti pada gambar ini informasinya. Terus untuk penjelasannya di sini itu aplikasinya kita untuk menyingkat waktu, untuk mengefisiensikan waktu dalam pembuatan surat tilang. Jadi karena biasanya itu kita lihat di lapangan itu masih menggunakan kertas, jadi masih menulis tangan gitu. Jadi untuk aplikasi ini kita bisa lebih cepat kayak gitu. Terus ini untuk tampilannya, tampilan pertama untuk informasi pelanggar, kita formnya ini seperti ini. Terus untuk pada dashboard atau tampilannya pelanggaran itu kita akan menampilkan tanggal pelanggar, terus nama pelanggar, nomor SIM, nomor plat gitu. Terus untuk tampilan surat tilangnya seperti ini. Ini untuk tampilannya seperti ini ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan website sederhana untuk UAS basis data, yaitu laporan tilang atau tilang online. Web ini tidak ada login ataupun register karena untuk mempermudah seorang polisian untuk melakukan tilang, jadi langsung saja ke form penilangnya. Jadi untuk yang pertama, siapakah petugas yang menilang? Di sini petugasnya kita isi aja misal polisi gitu ya, polisi. Terus nama pelanggarnya kita isi bebas aja. Terus untuk alamat pelanggarnya, misal ini aja yang udah saya insert tadi, Saikan Sleman. Untuk nomor SIM-nya 123 itu aja ya. Selanjutnya untuk plat kendaraan AB, plat Jogja AB. Jenis pelanggaran menerobos lampu merah. Lokasi Jalan Solo misal. Untuk tindakan dari kepolisiannya misal denda dan tilang. Untuk tanggalnya kapan? Tanggalnya hari ini misal Rabu tanggal 3. Dan dendanya misal 100.000. Kita save. Hilang. Untuk mengecek di mana kita bisa masuk ke catatan pelanggaran. Oke, di sini ada. Ini yang ketiga. Tanggal 3, nama pelanggar, nomor SIM, kemudian nomor plat, kemudian tempat pelanggaran dan juga jenis pelanggaran. Nah, untuk setelah lewat dari sini, kita bisa langsung ke buat surat tilang untuk bagi pelanggarnya, langsung ke fitur surat tilang, buat surat tilang. Oke, kita ke fitur surat tilang. Membuat surat tilang kita bisa langsung ke ini button buat surat tilang, langsung saja ke sini.
klik. Nah, di sini akan tampil yang terbaru ya, yang terbaru atau apa pelanggaran yang terbaru itu nomor suratnya nomor 7, pelanggaran ke-7, nama petugasnya, nomor SIM, nomor plat dari sang pelanggar, pelanggarannya apa tertera di sini juga, tindakannya, waktu dan tanggal, lokasi pelanggarannya di mana, dan juga dendanya. Ini akan langsung tercetak saat form pelanggaran tadi diisi. Begitu. Begitu demonstrasi untuk webnya dari saya. Sekian, terima kasih.